Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini Bu Nena akan menjelaskan mengenai panduan cara mengunggah karya mahasiswa ke My Honest Student. Ya, jadi apa sih itu My Honest Student? Jadi My Honest Student adalah salah satu fitur yang disiapkan untuk mahasiswa mengunggah beberapa hal yang nantinya bisa diakui dalam SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, di dalam SKPI salah satu fitur yang disediakan itu adalah rekognisi. Dalam rekognisi itu ada satu hal yang bisa Anda unggah, yaitu adalah mengunggah karya. Nah, apa sih itu rekognisi? Ya, jadi rekognisi itu adalah apresiasi atas prestasi mahasiswa, tapi di luar kompetisi ya, teman-teman ya. Jadi kalau kompetisi itu kan biasanya kalau Anda ikut lomba, kemudian dapat juara, nah itu namanya kompetisi. Nah, ini kalau rekognisi itu artinya prestasi, tapi yang di luar kompetisi. Nah, jadi tujuannya nanti hal-hal yang Anda dapatkan selama perkuliahan itu tidak sia-sia ya, tetapi bisa direkognisi dalam surat keterangan pendamping ijazah. Tujuannya adalah ini ya, mendokumentasikan dan mengapresiasi karya inovatif yang dihasilkan oleh mahasiswa dan manfaatnya jelas adalah untuk meningkatkan profil akademik dan profesional mahasiswa. Nanti ujungnya ya, ketika Anda sudah mengunggah, ketika Anda lulus itu Anda akan diakui prestasi-prestasi non lombanya itu. Anda sudah pernah menghasilkan apa saja selama perkuliahan itu akan diakui. Nah, beberapa jenis karya yang bisa diakui dalam bentuk rekognisi non lomba itu yang pertama ada produk inovatif. Ini bisa dalam bentuk teknologi tepat guna, kemudian produk seni budaya dan juga produk kreatif dari dunia usaha atau industri. Jadi misalnya Anda magang, di dalam magang itu Anda menciptakan produk itu bisa diakui. Kemudian misalnya yang dari kependidikan Anda ikut PPL gitu ya. Kemudian di dalam proses PPL itu Anda menghasilkan produk, misalnya modul ajar, atau mungkin bahan ajar, atau mungkin hal-hal lain itu juga bisa diakui. Atau misalnya Anda dalam menulis tugas akhir, ya, kemudian Anda menghasilkan atau mengembangkan sebuah produk itu juga bisa diakui. Atau misalnya Anda di dalam mata kuliah diminta untuk menciptakan atau membuat produk, misalnya buku, atau mungkin poster, atau film, ya, atau video. Nah, itu bisa juga diakui sebagai produk inovatif. Kemudian aktivitas non kompetisi yang memang itu digunakan oleh dunia usaha, industri atau masyarakat itu juga bisa diakui. Kemudian sertifikasi kompetensi baik secara nasional maupun internasional itu juga bisa diakui. Jadi misalnya Anda mengikuti sertifikasi dari Google Cloud bisa, dari Microsoft bisa, dari lembaga lain yang diakui. Nah, itu intinya bisa ya sertifikat kompetensi. Kemudian peran dalam kegiatan ilmiah atau seni. Jadi misalnya Anda menjadi juri, Anda jadi pelatih, wasit gitu ya, kemudian pemakalah atau presenter gitu ya, narasumber itu juga bisa diakui sebagai rekognisi non lomba. Kemudian bisa juga dalam bentuk karya cipta, seni tari, kemudian lagu yang diciptakan, itu kemudian dihakikan, nah itu juga masuk ya, bisa haki ya. Atau karya Anda, misalnya Anda bikin artikel dihakikan, itu juga bisa.
Terus penulis pertama buku yang sudah ber-ISBN itu juga bisa. Jadi misalnya Anda menulis skripsi, kemudian mengembangkan gitu ya sebuah buku. Nah, kemudian bukunya di ISBN kan, Anda sebagai penulis pertama itu bisa diakui. Kemudian paten itu juga bisa, atau publikasi jurnal ya. Publikasi jurnal ini khusus untuk penulis pertama, jurnal terakreditasi nasional yang Sinta dan juga internasional yang Scopus. Tuh. Nah, untuk syarat pengunggahan karya ini ada beberapa yang perlu Anda siapkan. Yang pertama jelas ini hanya dikhususkan untuk mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif itu artinya mahasiswa yang masih diakui sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi kalau misalnya tugas yang mau diunggah itu adalah tugas skripsi, berarti pastikan Anda sudah mengunggah sebelum dinyatakan lulus. Nah, itu ya. Kemudian pastikan juga karya atau produk yang ingin Anda unggah itu sudah pernah dimanfaatkan oleh masyarakat. Minimal disosialisasikan atau digunakan oleh masyarakat. Tuh. Lalu karya yang diunggah ini merupakan karya pribadi, ya. Jadi bisa hasil produk perkuliahan atau tugas akhir, dan bisa juga berupa ini ya, teknologi tepat guna seni budaya yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, UMKM atau industri. Nah, yang harus disiapkan ini nanti ada yang pertama jelas karyanya sendiri ya, fotonya, kemudian tautan media. Tautan media ini artinya bisa berupa berita mengenai penggunaan karya itu di masyarakat ya. Jadi bisa link sosial media. Kalau misalnya Anda itu melaksanakan program yang program itu kemudian menggunakan produk Anda. Nah, itu bisa. Tapi ini untuk link sosial media, bukan sosial media Anda ya, teman-teman ya, tetapi sosial media penyelenggara gitu. Kalau sosial media pribadi ya itu tidak boleh. Kemudian rilis berita acara atau website ya. Jadi berita yang relevan dengan produk yang Anda hasilkan. Ini bisa diunggah di media online, misalnya Kompasiana itu bisa. Yang penting intinya adalah bukan blog pribadi gitu. Kemudian nanti juga diperlukan surat pengakuan karya yang ditandatangani oleh pengguna atau masyarakat gitu ya. Bisa sekolah, bisa desa, Karang Taruna, atau masyarakat lain ya dari industri yang memang menggunakan produk Anda dan nanti ada pengesahan resminya. Tuh, kemudian file atau foto kegiatan, foto produknya, dan juga file surat tugas. Nah, untuk proses unggahnya sendiri, ini akan saya langsung simulasikan di My Honest Student ya, teman-teman ya. Ini bisa Anda simak. Ini yang pertama, Anda harus login dulu ke My Honest Student ya. Jadi ini masuk ke aplikasi apps UNES, kemudian Anda bisa mencari My Honest Student. Nah, ini adalah My Honest Student, bisa diklik. Nah, ketika masuk, ini di bagian sebelah kiri, ini ada banyak menu ya, teman-teman ya. Ada prestasi mandiri, ada rekognisi, ada sertifikasi, dan seterusnya. Nah, untuk unggah karya, ya, unggah karya dari apapun kegiatannya ya. Jadi misalnya Anda ikut magang, kemudian Anda PPL, atau misalnya Anda punya produk di mata kuliah, kemudian Anda membuat produk hasil akhir, itu bisa Anda klik di bagian rekognisi ya. Ini rekognisi bisa diklik dulu. Nah, ketika nanti Anda muncul ya sudah diklik rekognisinya, Anda bisa klik bagian ini tambah rekognisi 2025. Nah, di sini ada 10 pilihan ya, teman-teman. Nanti Anda bisa menyesuaikan mana yang sesuai dengan karya yang sedang ingin Anda unggah gitu.
Nah ini ya, jadi yang pertama ini karya mahasiswa. Karya mahasiswa ini tadi ya contohnya yang misalnya produk mata kuliah. Produk apapun yang Anda hasilkan selama perkuliahan. Jadi misalnya kalau teman-teman dari seni rupa, misalnya menghasilkan aplikasi, menghasilkan komik, menghasilkan lukisan gitu ya, yang itu sudah diakui oleh masyarakat itu juga bisa diunggah gitu. Atau misalnya teman-teman dari seni musik gitu ya, menciptakan lagu, atau dari teman-teman seni tari gitu ya, menciptakan apa namanya koreografi yang itu memang sudah diakui oleh masyarakat, atau teman-teman dari prodi yang lain ya, dari yang kebahasaan, eh, misalnya membuat buku, membuat modul, kemudian membuat poster, video gitu ya, film, apapun itu bisa diunggah pada bagian nomor satu. Karya mahasiswa berupa teknologi tepat guna, seni, budaya, produk kreatif untuk UMKM dan industri. Itu. Kalau misalnya Anda ikut kegiatan webinar, bisa unggah di nomor 2. Kalau Anda ikut sebagai juri, pelatih, atau wasit, unggah di nomor 3. Diklik ya nanti ya. Kemudian sebagai pemakalah atau speaker di dalam conference atau seminar, bisa klik di nomor 4. Lalu untuk narasumber pada kegiatan seminar, ini sebagai pembicara ya berarti ya. Berbeda dengan presenter. Kalau presenter atau pemakalah masuknya nomor 4. Nah, kalau narasumber ini pembicara. Dalam kegiatan atau seminar bisa dimasukkan ke nomor 5. Kemudian peserta pameran karya seni ini bisa diklik nomor 6. Kemudian nomor 7 ini bisa penulis pertama buku yang ber-ISBN bisa klik nomor 7. Kalau ada paten atau paten sederhana bisa klik nomor 8. Kemudian kalau publikasi jurnal ya baik terakreditasi nasional maupun internasional bisa klik nomor 9, dan eh, tuan rumah kejuaraan atau kompetensi mandiri ini bisa klik nomor 10. Nah, hari ini kita spesial akan simulasi bagian ini ya, nomor 1, karya mahasiswa berupa teknologi tepat guna, seni, budaya, produk kreatif untuk MK dan industri. Oke, bisa klik bagian ungu ini ya. Diklik bagian ungu, nah ini ada beberapa hal yang nanti harus Anda lengkapi terlebih dahulu. Baik, yang pertama, ini kegiatan atau kegiatan rekognisi. Ini adalah karya mahasiswa berupa teknologi tepat guna, seni budaya, produk kreatif untuk UMKM dan industri. Untuk kegiatan rekognisi ini nanti bisa Anda isi dengan judul produk, ya, judul produk, bukan judul kegiatan. Jadi misalnya produk yang Anda hasilkan itu dari kegiatan misalnya Prigel atau giat. Anda tidak perlu ya, tidak perlu menamakan giat ataupun prigelnya, tapi langsung ditulisnya adalah judul produknya. Ya, di sini ya, nama produknya. Itu. Nah, ini untuk kegiatan rekognisi tidak perlu diganti kategori kegiatan. Ini Anda bisa pilih provinsi, internasional, wilayah, atau nasional. Kalau misalnya provinsi, ini berarti kegiatan atau produk yang dimanfaatkan itu memang tingkatan atau levelnya adalah provinsi. Itu ya, tingkatan level provinsi. Kalau misalnya internasional, berarti memang produk Anda diakui pada level internasional. Minimal melibatkan 3 regional ya. Kemudian wilayah ini minimal melibatkan 3 negara. Dan kalau nasional ini minimal melibatkan 3 provinsi. Itu. Kemudian tahun kegiatan tidak boleh diubah ya 2025. Ini untuk judul karya ini nama nama atau judul ini ya produk Anda ya. Jadi misalnya ini kalibrator oksigen. Nah, ini berarti nama produknya adalah kalibrator oksigen. Atau misalnya Anda membuat em, video pembelajaran gitu ya. Video pembelajaran. Ah, judulnya apa video pembelajarannya? Bisa dituliskan langsung ya, secara konkret. Itu secara konkret. Kalau judul area buku saku ya langsung buku saku apa gitu ya, materinya apa. Dituliskan secara rinci gitu.
Kemudian tahun kegiatan 2025, URL berita, ini isinya adalah tautan berita ya. Tautan berita ini bisa Anda dapatkan dari yang pertama adalah media sosial kegiatan yang diunggah oleh panitia, bukan media sosial pribadi ya, tetapi media sosial yang dimiliki oleh panitia penyelenggara itu bisa. Atau Anda bisa mengunggah berita Anda sendiri melalui Kompasiana, itu juga boleh. Jadi Anda bikin sendiri di Kompasiana, kemudian nanti tautan linknya diunggah di sini. Tapi kalau blog pribadi tidak boleh ya, teman-teman ya. Kemudian file sertifikat apresiasi, ini nanti Anda mengunggah file sertifikat yang dikeluarkan oleh mitra atau oleh masyarakat pengguna gitu ya. Nah, nanti Anda dalam membuat file sertifikat ini, Anda bisa membuat sendiri, disesuaikan ya. Nanti kopnya ada nomor suratnya, itu kemudian tanda tangan dan cap dari instansi pengguna. Nah, untuk file sertifikat apresiasi nanti di sini kami sudah memberikan contoh ya. Teman-teman nanti bisa melihat. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi nanti harus ada nama sertifikat, logo instansinya, ada nomor ya, harus ada nomornya. Kemudian diberikan kepada nama mahasiswanya, berarti nama Anda, telah menyelesaikan program apa itu yang dilaksanakan pada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti nanti ini ada tanda tangan dan stempel dari instansi pengguna atau mitra begitu ya. Kemudian foto penghargaan ini nanti bisa Anda cantumkan foto produknya boleh atau foto ketika Anda ini ya berfoto dengan mitra dengan memampangkan ada dipampangkan ini apa sertifikatnya. Nah, itu ya foto penyerahan sertifikat, foto pameran, pagelaran, foto kegiatan atau foto dokumen. Nah, ini ya yang betul-betul menyatakan klaim bahwa produk ini dimanfaatkan oleh masyarakat mitra. Lalu surat tugas dosen pendamping dan mahasiswa, nanti Anda bisa mengisi Google Form dulu ya, teman-teman ya. Jadi ini ada panduan, ya, nanti bisa Anda klik di bagian Google Form ini, nanti diklik Google Form-nya, Anda bisa melengkapi Google Form ini dulu. Nah, dari Google Form ini setelah Anda lengkapi, klik Submit, itu. Nanti akan, kalau sudah ada surat tugasnya, nanti akan dikirim melalui Telegram. Jadi pastikan Anda punya Telegram dan Anda sudah memiliki bot student UNES ya. Nanti akan dikirim melalui aplikasi tersebut. Nah, nanti kalau sudah mengisi akan dikirim melalui Telegram. Kemudian file surat pengakuan karya atau undangan itu nanti juga kami sudah menyediakan template ya teman-teman. Nanti Anda bisa membuat dulu templatenya. Ini misalnya ya, Anda dari sekolah kalau misalnya ikut PPL atau misalnya dari kegiatan giat begitu dari kepala desa juga boleh atau bisa dari PKK atau misalnya Anda prigel itu ya Anda eh, dari UMKM atau perusahaan-perusahaan yang lain itu bisa dilihat ya dibuka kemudian ini bisa Anda sesuaikan kopnya surat pernyataan kemudian nomornya ini Anda minta ya ke instansi pastikan ada nomornya kemudian bisa diisi kelengkapannya kemudian ada tanda tangan dari mitra dan stempelnya. Nah, nanti setelah itu bisa diunggah pada bagian surat pengakuan karya ini ya.
Status aktivitas tidak perlu diubah, tetap pengajuan. Kemudian jenis karya nanti bisa dipilih salah satu ya, apakah teknologi tepat guna, ataukah seni budaya, atau produk kreatif. Kemudian nama mitra bisa diisi dengan nama mitra, ya. Kemudian manfaat bisa diisi manfaat produknya. Lalu deskripsi ini juga bisa Anda mendeskripsikan produk Anda itu apa sih itu. Bisa dituliskan di sini. Kemudian nomor SK pengakuan ini bisa diisi dengan nomor yang ada di dalam surat pengakuan tadi ya, pada poin ini. Nah, ini nanti nomornya bisa diisikan di sini. Kemudian tanggalnya juga tanggal suratnya, lalu nanti klik simpan. Nah, setelah klik simpan, nanti teman-teman akan divalidasi ya oleh validator fakultas, dan nanti kalau sudah divalidasi oleh universitas nanti akan muncul di dalam sini bagian rekognisi milik Anda, dan nantinya ketika Anda lulus itu akan masuk ke dalam SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, penjelasan dari Bu Nena tadi ini semuanya ada di dalam buku panduan ya, teman-teman ya. Ada file panduan ini nanti untuk tautan file panduan unggah karya akan kami tampilkan di bagian deskripsi. Oke, begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.